rekan-rekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pulauan kepada Bapak Dr. Engineering Idris Mandani Kandati dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat dan anggota Senat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, serta Koordinator Program Studi, dan baik yang daring maupun yang offline yang ada di sini. Jadi terkhusus pembicara kita hari ini adalah Profesor Dr. Sudrajat SU sebagai orang tua kita, sebagai perintis berdirinya MIPA ini. Jadi saya tadi mengingat ke belakang, saya tiba di Unmul ini tahun 97, 98. Waktu itu sudah masuk di dalam tahap persiapan pendirian Fakultas MIPA ini dan saya dititipkan di FKIP selama kurang lebih 2 tahun. Terus tahun 99 saya berangkat S2 dan ikut membantu teman-teman waktu itu di Fisika untuk mensupport pendirian Fakultas MIPA ini. Jadi sudah ada sebenarnya draft yang dibuat oleh beliau dan dari Fisika, Biologi, Kimia waktu itu membuat untuk pendirian MIPA ini. Saya membayangkan bahwa beliau sudah masuk di Unmul ini tahun 82. Saya ingat lagi tahun 82 itu kita itu baru kelas 2 SD atau kelas 3 SD waktu itu. Nah, saya nggak tahu kalau adik-adik sekalian yang yudisium hari ini belum direncanakan mungkin. Nah, termasuk yang daring. Terus ke belakang lagi bahwa starting point berdirinya MIPA ini sebenarnya pada saat awal dijelaskan Prof. Sudrajat tadi. Dan ternyata sampai hari ini bisa sejajar dengan yang lain, bahkan bisa melebihi yang lain. Saya berani mengatakan begitu, bahwa prospek itu ada. Terus tadi ada poin yang saya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa berpikir jernih. Kita akan briefing bersama, duduk bersama. Support untuk pengembangan fakultas ini sudah ada, base ilmunya. Matematika dan statistik sudah ada di dalam di sini yang cukup besar juga statistik. Itu bisa nanti berkembang sampai kemana, dan banyak sekali program studi sebenarnya yang bisa dibawahi oleh fakultas ini. Nah, terus tren yang ada sekarang di Indonesia, berubahnya fakultas ini ke sains dan teknologi. Ya UNAIR kayaknya seperti itu, bahkan beberapa universitas. Dan saya berpikir mungkin pengembangannya nanti untuk MIPA ini bisa bergeser ke arah sana. Karena nama pasti nanti akan mempengaruhi dari alumni kita. Mungkin bisa sejajar dengan Fakultas Teknik, Sains dan Teknologi. Artinya kita sudah, kalau dihubungkan ke sainsnya mungkin hulunya, teknologinya nanti di hilirnya. Nah, walaupun dengan bungkus MIPA sekarang kita lihat riset, baik riset yang dilaksanakan oleh dosen maupun yang dilaksanakan oleh adik-adik sekalian yang wisuda hari ini, itu tepat sekali dengan nama itu. Nah, berani saya katakan begitu, ada ilmu formal yang kita punya, ada matematik, ada statistik yang sangat kuat di bidang itu, dan akan mensupport seluruh program studi yang ada di MIPA, baik untuk fisika, biologi, kimia sendiri, dan saat ini kami memprepare untuk mendirikan S1 ilmu lingkungan. Ya, saya ngobrol tadi beliau bahwa ayo kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan nanti pada saat pendiriannya di awal tahun 2021 ini, dan nanti pada saat penerimaan mahasiswa baru, S1 ilmu lingkungan sudah menerima mahasiswa baru. Nah, support dari ilmu itu semua program studi yang ada sekarang di MIPA. Matematik, statistik, apalagi fisika, biologi, dan kimia. Nah, dari kesekian program studi ini kalau digabung, ya saya tadi terfokus dengan ecological engineering. Larinya ke environmental science atau environmental engineering. S2 ilmu lingkungan sudah ada di sini. S3 ilmu lingkungan juga sudah ada di sini. S1-nya mana? Nah, berarti tugasnya di MIPA untuk
mendirikan itu. Ya kami membahasnya dulu di awal-awal tahun 2020, tapi karena pandemi banyak yang, ya mudah-mudahan nanti teman-teman di grup itu, teman-teman yang ada di tim itu akan kita kembali lagi untuk, karena saya rasa sudah sampai 50% di pengajuannya. Berarti nanti di awal 2021, tanggung jawab kita bertambah lagi, mudah-mudahan bertambahnya ilmu ini. Bahkan ada yang bilang, kalau S1-nya lahir, S3-nya ke MIPA dong. Oh, saya tidak pernah mengatakan begitu. Karena yang membantu dosen di S2 maupun di S3 lingkungan, ya boleh dibilang orang MIPA juga yang ada di sana. Termasuk beliau, Profesor Dr. Sudrajat. Makanya kemarin waktu ada ujian proposal, kebetulan saya kopromotornya, beliau adalah pengujinya. Yang ditinjau adalah terkait dengan water quality, kualitas air, dengan pendekatan model NORIC, dibantu nanti dengan geostatistik. Nah, disitulah bahwa ternyata yang punya peran di dalam untuk melihat ilmu ini terkait dengan problem lingkungan ini adalah ilmu MIPA. Kimianya masuk, biologinya masuk, terus statistiknya masuk, dan numeriknya masuk. Menganalisisnya adalah pakai fisika tadi. Persamaan transport, persamaan hidrodinamik. Kajiannya adalah di sekitar kita ini Karangmumus. Nah, disitulah saya melihat bahwa ayo kita mendirikan lagi program studi itu. Jadi kalau bertambah itu S1 ilmu lingkungan, berarti sudah 7 program studi S1. Matematika nanti kalau berkembang, bahkan mungkin nanti muncul aktuaria lagi di sini. Makin besar aja fakultas kita. Nah, jadi apa yang tidak ke sains? Pertanian juga, perikanan juga, teknik apalagi. Teknik tidak bisa eksis kalau tidak ada sains di sini. Makanya kalau saya tidak bisa bayangkan kalau berubah jadi fakultas sains dan teknologi, orang tidak bisa membedakan yang mana engineering, yang mana sains. Bahkan saya dulu waktu S3, justru bukan saya berada di interdisiplinary. Dari sains ke engineering. Nah, jadi saya di program studi itu, di departemen, di fakultas interdisciplinary Graduate School of Engineering and Science. Sudah ada ilmu ini. Nah, berarti adik-adik sekalian nanti kalau misalnya mau lanjut studi, basicnya sudah kuat. Baik dari biologi, dari statistik, dari fisika, dan dari kimia sendiri. Bahkan nanti bisa ambil jurusan mana saja. Nah, saya ingat dulu, dari fisika, dari fisika saya dan bicara dulu ilmu lain. Dari fisika justru ngambil engineering. Ada temannya Pak Suhadi di UGM, fisika teori. Ternyata ngambil arahnya nuklir. Nah, doktor atau engineering Rinto. Nah, itu kan berarti kita bisa kemana saja. Biologi juga seperti itu. Bahkan mungkin nanti ke biologi molekuler, atau ke biologi lingkungan, atau pendekatannya tadi ecological approach, yang dipakai untuk mengelola lingkungan ini. Saya sepakat dengan Prof. Sudrajat. Artinya kita sudah lihat bahwa hilirnya ilmu kita ini sudah kelihatan sekali itu. Tinggal kita bagaimana nanti menatanya. Nah, disitulah saya berpikir di awal tahun lalu, 2020, membentuk yang namanya kelompok bidang keahlian. Sebenarnya sudah terbentuk dengan sendirinya waktu itu, cuma belum kita legalkan. SK rektornya sudah keluar, bahkan belum pernah pertemuan ini. Kenapa? Karena pandemi. Yang mungkin saya rencanakan nanti di akhir tahun, apakah dia nanti offline tapi dalam protokol kesehatan, di statistik, di matematika, berapa ada kelompok bidang keahlian di situ. Di biologi juga seperti itu, di kimia juga ada seperti itu. Berarti sudah mengerucut. Penanggung jawab mata kuliah nanti yang terkait dengan keilmuannya itu adalah kelompok bidang keahliannya. Nanti dikelola oleh, dimanajemeni oleh program studi. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah terkait dengan ekologi, ya siapa ketua KBK-nya? Ya mungkin Profesor Derajat. Ya nanti dia yang manajemeni teman-teman yang ada di situ. Kalau terkait dengan statistik, orang belajar statistik. Di biologi belajar statistik, di kimia belajar statistik. Di fisika apalagi. Ya dosennya dari statistik. Nanti dipartner dengan dosen yang keilmuannya tadi, kan kena gitu. Nah, jadi
pendekatannya sudah kita punya. Jadi adik-adik sekalian, jangan berkecil hati, justru harus bangga bahwa saya sarjana sains, sarjana statistik. Di samping kita ada sarjana lain gitu. Terus kita, oh tidak seperti itu. Karena kalau saya lihat ya mungkin di Indonesia juga seperti itu. Bahkan saya nanti mungkin lempar ke teman-teman ini. Apalagi MIPA kan dekat sekali dengan lab. S1 itu harusnya ada project lab, laboratorium project. Sebelum selesai. Nah itu seirama dengan Merdeka Belajar. Bahkan dulu ada wacana bahwa mau merger lab di MIPA. Saya tidak sepakat. Justru kurang lab di MIPA itu. 22 sekarang yang kita kelola. 22 tersebar dalam 6 program studi itu nggak cukup itu labnya. Jadi kalau sudah semester 5, 6, 7, 8, anak-anak wajib masuk lab dong. Ada nanti mungkin tugas dikasih. Project lab untuk persiapan penelitian itu. Biar nanti ada generasi antara seniornya dengan juniornya. Tidak boleh kita larang mahasiswa masuk lab. Ya mungkin kalau semester 6 ikut dulu bagaimana bekerja di situ. Katakanlah misalnya terkait dengan lab yang di bawah labnya Bu Nova. Siapa di situ? Kan masuk di situ dulu belajar. Jadi nanti kalau selesai yang senior ini ada lagi pelanjutnya. Nah, jadi mari kita kenang kembali dulu waktu pertama kali masuk di kampus ini. Tahun 2016, yang 2016, 2014 atau 2015 masuk di sini. Semester ganjil itu sangat berkesan sebenarnya bagi mahasiswa baru. Sekarang semester ganjil tidak ada yang kelihatan. Sedih juga melihatnya sebenarnya. Tidak ada lagi yang pakai baju lab. Mungkin kalau ada yang pakai baju lab, sore-sore justru takut kita siapa ini sore-sore sendirian di situ. Nah, sekarang, ilmu virusnya ini kan ada di biologi. Lab mikrobiologi di kedokteran. Nah, saya tantang teman-teman ini. Saya lihat tadi ada Pobodi online. Ayo mikrobiologi di MIPA. Harusnya lebih kuat yang ada di kedokteran. Ya kan? Kalau mengenang sejarah lagi masa lalu, sempat kita ini Porpia, sempat kita 6 bulan di kedokteran. Tahun 2001 waktu itu. Jadi itu dasarnya di sana. Karena kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan, ayo kita lego, biarlah kedokteran di situ. Kita pindah ke sini. Nah ternyata punya hikmah juga itu. Karena kita bergeser ke sini, ternyata kita punya dapat lab baru yang di depan. Science Learning Center. Artinya ada gantinya berapa tahun? 2001 kita di situ, 2004 kayaknya, 2000 berapa kedokteran berdiri. Saya masih sempat duduk di sana selama berapa, enggak sampai 1 semester disuruh pindah ke sini. Tapi no problem buat MIPA, di mana saja bisa berkembang. Nasihati oleh kita, Bapak Sudrajat, ayo no problem gitu. Ada jalannya nanti. Ternyata betul. Bahkan MIPA sekarang berada di posisi fakultas yang, ya bahkan ada fakultas lama juga yang sudah terlewati dengan kemajuan yang kita punya. Karena basicnya apa? Basicnya kuat. Nah, jadi adik-adik sendiri ini yang harus juga diisi. Punya ilmunya sudah punya. Keahliannya sudah punya. Tinggal bahasa Inggrisnya ditambah. Ya kan? Nah, itu yang paling momok juga kadang-kadang. Dikasih referensi sama dosennya yang begitu, langsung dia pusing kepala gitu. Padahal itu adalah bagian dari pembelajaran. Science Learning Center di situ berapa? Ya mudah-mudahan nanti PIDB sudah menyerahkannya di bulan Januari katanya. Di situ ada lab biologi, biologi dasar, ada kimia, ada fisika, ada matematik. Lantai 3 dengan 4. Terus ada ruangan yang besar. Mungkin nanti kalau misalnya wisuda depan ini, yudisium ke depan, mungkin tidak di sini lagi, tapi di sana. Nah, di gedung sebelah sana yang ada di situ kayak teater, muat sampai 300 orang. Kursinya itu seperti di 21. Nah, berarti saya kenapa selesai sekarang, Pak? Oh, jangan juga seperti itu.
Nah, jadi lab yang ditinggal ini, maksudnya katakanlah lab kimia dasar pindah ke depan, lab biologi pindah ke depan, biologi dasar yang bulan 4, terus fisika begitu, ayo berpikir lagi, lab apa lagi yang kita buat ini untuk ruangan ini. Tugas dekan nanti yang akan berjuang di universitas, bagaimana nanti diterima lab ini. Nah kemarin sempat ini mau di merger, wah saya tidak terima itu kalau di merger. Tidak ada lab yang namanya di merger. Jadi saya ambil analoginya kalau lab hewan sama lab tumbuhan di merger, habis hewan tumbuhannya. Analitik digabung dengan kimia, anorganik digabung dengan organik, ya tidak bisa. Akhirnya bisa diterima. Nah, itulah yang kita syukuri bahwa ada proses penelitian yang ada lakukan selama kuliah di sini. Itu adalah sebenarnya adalah proses kehidupan. Ada hipotesis, terus nanti ada metodologi untuk mencapai hipotesis, terus nanti ada hasil, terus dianalisis, terus disimpulkan. Kalau saya melihat bukan hasil terakhirnya, tapi prosesnya. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh rekan-rekan dosen, pembimbing, terus ketua jurusan, koordinator prodi, dan yang lainnya di sini punya peran semua di dalam keberhasilan kita untuk melakukan studi ini. Baik teknik, kemahasiswaan, ada beasiswa, pajak yang dicari, ada yang mau ditandatangan siapa di situ, transkrip, ya Pak Suryanto yang dicari. Kan semuanya satu kesatuan di fakultas ini, keluarga besar fakultas MIPA. Nah, jadi tadi banyak hal yang dipresentasikan oleh beberapa Profesor Sudrajat. Mudah-mudahan teman-teman dan saya sendiri menyemangati diri saya supaya bisa juga sampai di titik itu. Bu WD1, Pak WD2, dan ketua jurusan yang koordinator prodi memang jalannya ke sana, tinggal kita. Makanya disemangati tadi sama Prof, kita seperti air mengalir saja. Yang dekat-dekat, ayo dipacu. Terkadang kalau lihat di situ, ucapan di situ, selamat kepada profesor ini, dari Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, di situ saya bilang, wih, mana MIPA ini? Dari sisi riset kita juga berada di atas, dari sisi publikasi bahkan menyalip kehutanan. Artinya penelitian kita punya kualitas. Anggaran yang kita kelola tidak sebanyak dikelola oleh orang-orang lain, tidak sebanyak oleh Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial Kedokteran, ternyata bisa juga eksis. Bahkan saya bilang anggaran itu adalah pelengkap. Semangatnya punya, anggarannya ada, jalan. Anggarannya ada, semangatnya tidak punya, pasti tidak jalan. Nah, teman-teman yang baru pulang, yang baru doktor banyak di MIPA itu. Sudah tersebar. Sudah hampir 50. Sudah melebihi persentasenya 50% itu. Tahun ini juga kita menerima dosen baru di biologi, di matematik, di fisika, sama di statistik, di matematik. Nah, jadi teman-teman, adik-adik sekalian harus belajar. Kemarin kita proses di situ, orang-orang itu tinggi sekali, bahasa Inggrisnya bagus. Sudah lolos di tingkat pusat, ternyata terlempar di tingkat di sini. Kenapa orang lain? Saya dengan Bu Sri, UWD2 sama Bu Nova menilai di situ, anak kita juga harus genjot seperti ini. Pada saat menerima itu bingung sendiri, yang mana kita ambil? Ada satu di kita, ya ternyata orang lain lebih tinggi. Jadi melihat kemarin juga ada Olimpiade, ada Sobat Bumi, syukur ada orang Unmul. Walaupun tanpa disupport dari universitas, saya berani mengatakan begitu. ONMIPA tidak terlaksana di Unmul tahun ini. Maka kemarin waktu Sobat Bumi itu sengaja saya forward di grup yang ada rektor, bahwa ternyata ONMIPA yang diadakan Pertamina bisa dilaksanakan di MIPA tanpa koordinasi dengan rektorat.
Peringkat kita jauh terlempar keluar. Peserta PIMNAS tidak ada dari Unmul tahun 2020. Pontianak berada di 12 besar. Tanjung Pura loh. Unmul tidak ada wakil satupun. Nah, kan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Padahal orang MIPA saya kira kalau pembinaannya bagus, kita tidak tahu arahnya kemana ini untuk pembinaan kemahasiswaan di Unmul. Kalau di MIPA jelas. Tapi kan tanpa support di atasnya kan tidak bisa juga jalan. Tapi itu bukan menurunkan semangat kita, semangat saya, semangat WD1 dan beberapa dosen yang lain untuk berbuat. Nah, jadi saya ucapkan selamat kepada adik-adik sekalian yang yudisium hari ini, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang online, tetap semangat. Besok jam 8 kita juga sudah mulai yang online. Yang MIPA mudah-mudahan harus hadir. Siapa yang wakili MIPA? Nah, jangan seperti yang pertama dulu, nggak ada. Padahal sudah ditunggu-tunggu dan satu orang harus hadir ya. Nah, kan enak juga itu kalau dipanggil namanya baru saya maju ke depan, ada yang dipindahkan kuncirnya ke sini. Kalau yang dulu itu nggak ada yang saya pindahkan, jadi saya pindahkan sendiri, saya punya. Waktu itu, tapi setelahnya yang kedua, yang ketiga sudah tidak ada problem. Nah, jadi adik-adik sekalian besok tetap harus ikut. Jadi cerita di hidup kita bahwa saya dulu yudisium sama wisuda itu online. Bahkan bersyukur sekali sebenarnya adik-adik sekalian ini yang yudisium atau wisuda besok. Kalau kita dulu wisuda dipindahkan oleh rektor, bukan dipindahkan oleh orang tua kita. Besok yang online orang tua kita. Itu spesial sekali dalam hidup. Jangan menganggap bahwa saya harus offline nanti Pak Rektor. Gampang ya nanti ketemu Rektor, pindahkan Pak. Tapi pada saat prosesinya yang itu, orang tua yang memindahkan itu. Bahkan mungkin ada yang tidak jauh dari orang tuanya, tidak sempat, temannya kuliah. Bahkan juga ada kuliah adiknya. Nah, jadi ya, besok mungkin ada sekitar 1000 atau udah sampai 1000 yang ini. Jadi tetap semangat, anak MIPA jadi saya lihat, mana MIPA ini? Nah, disebut MIPA kan ada tuh. Jadi besok disebut satu-satu namanya, seperti yang tadi. Tidak seperti periode pertama berlalu saja tanpa ada suara. Banyak yang protes. Sudah mah tidak begitu. Harus disebut nama supaya ada kedengaran bahwa si ini adalah sarjana sains lulus dengan summa cum laude, begitu misalnya. Nah, itu ya, jadi sekalian sekali lagi selamat. Kalau pulang ke rumah mungkin bisa minta maaf pada orang tua, pada dosen-dosen kita di sini mungkin ada salah. Jangan sampai salah itu nanti satu titik saja menimbulkan kita gagal nanti dalam hidup. Ya. Misalnya kalau masuk di dalam bagian akademik, lambat lagi di situ, antok sama Pak Jaja, untuk lihat, apa ini Pak ini? Kata lagi situ. Bersihkan semua baru keluar. Baru pulang nanti ke orang tua. Kalau dikait-kaitkan tadi apa yang dijelaskan Profesor Derajat, itu pasti larinya ke kehidupan. Filosofi dari keilmuan itu tadi. Yang ecological approach. Ya itu, jadi selamat, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dosen, baik pembimbing maupun ketua jurusan, pada anak-anak kita hari ini yang yudisium dan besok wisuda, dan para ketua jurusan, tenaga akademik, dan yang lainnya, terutama panitia yang hari ini menyiapkan begitu bagus untuk kegiatan kita yang yudisium yang terakhir untuk tahun 2020 ini. Harapan saya mudah-mudahan nanti sudah normal, di Maret 2021 sudah kita kembali untuk ketemu. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan dari Pak Rektor. Tapi besar harapan kita untuk tetap untuk kembali normal seperti dulu. Kita juga dosen di sini merindukan mahasiswa melihat di sini. Sepertinya kalau kita lihat lab kosong aja terus. Sama-sama dosen juga jarang ketemu. Nah, itu mungkin new normal, sudah itu new normalnya.
Bahkan ada juga yang mengajar sudah online masih tidak masuk juga. Nah ini sedikit menyentil dosen ini. Saya ke bagian mata kuliah, saya tanya dosennya, saya tanya mahasiswanya berapa kali masuk mata kuliah ini. Padahal sudah bulan 11 mau bulan 12, baru 2 kali Pak. Jadi saya sudah telat, saya dikasih tahu, selama sampai nanti tanggal 18 ini saya harus tiap hari dong masuk. Nah, bahkan minggu ini saya masih ada baru 3 kali. Saya dikejar oleh waktu nanti sampai ujian itu. Makanya nanti saya memohon ke WD1 supaya saya dikasih sedikit waktu. Karena perpindahan dosennya nanti akhir November. Itu pun mata kuliahnya baru 2 kali juga masuk. Padahal kan partner ini. Kita kuliah mulai dari bulan Agustus. Pertengahan Agustus kalau mahasiswa lama. Tapi sampai November baru 2 kali masuk. Nah, kan kasihan juga mahasiswanya. Padahal enak sekali sekarang. Tinggal dibuatkan schedule-nya di Zoom, baru kirim ke mahasiswa, baru kita keluar-keluar depan mic. Apalagi kalau saya ngajar pagi 7.30, masih bersarung di bawah, oke masih dilihat di situ, lihat mahasiswa, oh sudah mandi Bapak ini. Belum tentu. Nah, jadi teman-teman dosen juga yang sempat hadir di sini, ayo kita tinggal beberapa minggu ini, dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana semua dengan baik. Oke, makasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan jaket alma mater wakil peserta yudisium oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bulawaran kepada Saudari Nur Rahma Rizky Maulida dari Program Studi Biologi dan Saudara Kukuh Wahyu Hidayat dari Program Studi Statistika beserta Bapak Dr. Engineering Idris Mandang MSI didampingi oleh Ketua Senat Bapak Dr. Syamrizal MP. Kami persilakan untuk maju. Dan diikuti oleh seluruh peserta yudisium, baik offline maupun online. Penutupan rapat senat terbuka dalam rangka yudisium gelombang 57 periode 4 tahun 2020 oleh Ketua Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bulawaran kepada Bapak Dr. Syamrizal MP dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Ya, dengan berakhirnya acara ini, kami Senat Universitas Fakultas MIPA Universitas Mula Warman dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman dalam rangka Yudisium periode keempat tahun 2020, Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam di Samarinda, Jumat 11 Desember 2020 secara resmi ditutup. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Foto-foto dulu. Dengan ditutupnya acara ini, maka kami mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan serta kekurangan dalam memandu acara pada hari ini. Kami mewakili panitia acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Saya Muhammad Fabiansyah, kami undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Acara mungkin saya melalui. Pertama mungkin mohon sekian dari seluruh anggota Senat untuk foto bersama. Pak Sohadi, Pak. Ya, Pak Sohadi. Mohon bisa maju depan supaya berfoto bersama. Mungkin mohon kemudiannya masih berada di depan, mungkin Bapak Ibu. Oke. Berikutnya mungkin dari perwakilan program studi studi ya, masih depan mungkin. Untuk foto bersama Bapak Dekan dan seluruh staff mungkin. Ya, Pak. Gimana? Oke. Di bawah, depan dari ini. Agak-agak, barang. Ya, di sini di tengah mungkin. Oke. Terima ada sana dikit. Agak-agak. Ya. Perwakilan dari program studi S1 3. Ya, baik, berikutnya perwakilan dari program studi S1 biologi, silakan langsung aja. Ya, agak rendah, jarak 1 meter. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya dari perwakilan program studi S1 kimia, silakan. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya langsung perwakilan dari program studi S1 fisika.
terima kasih atas kerjaan dari seluruh anggota Senat. Wakilkan dari Bapak Profesor Derajat yang berkenan untuk Bapak bersama. Demikianlah seluruh rangkaian dari acara yudisium belum bulan keempat, FIFA dan pengalaman di bulan Desember 2020. Besok ADD akan menghadiri secara offline dan online untuk wisuda daring dan luring dari Universitas Pulau Warman di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Baik, itu saja mungkin kami dari panitia, sebelum kami menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Selepas ini acara silakan mau foto bersama atau mungkin kalau kita tetap di TKN. Terima kasih, mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya beri selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan kita bisa aja kaji ya. Pak, itu kenal orang masuk di Bangkok, jual di Bangkok. Saya kan di hotelnya protokol. Masih. Untuk rekan-rekan. Kita akan ambil foto ya, online untuk bisa on kamera. Ya, mohon sedia dari Pak Kusnader untuk bisa ambil screenshot. Yang itu mohon masih bisa bertahan dulu sebentar, karena mungkin panitia mengambil screenshot foto bersama dulu. Kan untuk seluruh peserta online untuk on kamera terlebih dahulu. Pak Kusnandar siap? Wow. Robi bisa Robi? Selesai semua. Minta tolong Robi. Galeri view ya. Ya, kepada seluruh peserta online silakan untuk bisa on cam sebentar. Kita akan ambil dokumentasi. Ya, mohon kesediaannya. Silakan untuk background virtual yang sudah disampaikan panitia untuk bisa dipergunakan. Ada berapa slide, Robi? 2 ya? Mayoritas sudah? Simpannya di mana, Robi? Dua-duanya ada? Udah. Ya. Oke, untuk slide pertama silakan. Untuk persiapan slide pertama. Bersiap yang untuk pertama. Oke, untuk foto bersama silakan. Foto sikap sempurna. Kemudian nanti. Yang kedua baru bebas ya. Ya, itu masih bergerak. Ya masih bergerak. Tolong Pak Jaja. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ya, oke. Oke, foto bebas. Silakan yang masih belum on cam untuk bisa mengaktifkan kameranya.
di atas tiga. Slide pertama sudah Pak Kusnandar? Ya, tinggal yang slide kedua. Bebas. Oke, persiapan untuk slide pertama foto bebasnya. Bebasnya 1, 2, 3. Ya, oke. Oke. Ya, sudah Pak. Baik, silakan untuk persiapan slide kedua. Slide kedua, silakan yang masih belum on cam untuk bisa on kamera. Dan mungkin bagi Bapak Ibu dosen yang masih bertahan di ruang Zoom, saya persilakan untuk bisa on cam sebentar. Oke, yang kedua. Oke, slide kedua, foto sikap sempurna dulu. Sikap sempurna dulu betul Pak. 1, 2, 3. Oke. Oke, kemudian foto bebas bagus. Ya, siap. Ya, foto bebas. Oke, bebas. Ya, silakan. Bebas. Pak Muklis, bebas Pak Muklis. Pak Muklis. Ya, tegak, Pak Muklis. Ya, Pak Muklis. Ya, Pak Muklis silakan sikap sempurna. Bebas. Ya, bebas. Ya, mantap Pak Muklis. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik, terima kasih untuk slide kedua. Sudah semua bagus? Ya, oke. Aman. Ya, baik rekan-rekan semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah yudisium daring dan luring dari Fakultas MIPA periode keempat ya, atas partisipasinya saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian selepas ini silakan rekan-rekan untuk bisa live meeting dari Zoom meeting, saya persilakan. Kemudian persiapan untuk besok pagi jam 8, rekan-rekan semuanya untuk sudah bersiap secara online dalam rangka wisuda di periode 4 tahun 2020 Universitas Mula Warman. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf, saya sampaikan permohonan maaf dari panitia apabila ada sesuatu yang tidak berkenan bagi seluruh peserta yudisium pada sore hari ini. Itu aja, terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, izin